Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, ini cerita yang ayah saya alami. Dulu waktu ayah saya kecil di tahun 70-an, di kampung ayah saya ini pernah terjadi gegeran atau peristiwa yang menakutkan, dan ini meneror satu kampung atau satu daerah. Pada saat itu, kalau menurut ayah saya, ini terjadi di tahun 70-an. Ada kejadian yang menakutkan karena dengan kejadian ini, setiap maghrib ini orang-orang desa tidak berani keluar. Ya, walaupun ini sebetulnya bukan desa, tapi lebih ke daerah yang lumayan agak perkotaan. Bahkan daerah kami ini pernah dulu dijadikan tempat lokasi syuting oleh salah satu artis zaman dulu, dan film ini juga begitu menyeramkan. Kalau tidak salah, judul filmnya ini Beranak Dalam Kubur, dan lokasi kejadian ini memang tidak jauh dari, atau masih satu wilayah dengan lokasi tersebut, dan itu adalah daerah tempat tinggal ayah saya. Kembali ke cerita bahwa pernah ada kejadian. Jadi pada saat itu ada seorang pedagang sayuran ini meninggal dunia. Beliau ini adalah, kalau boleh dibilang, sudah seumuran atau setengah baya ya. Nah, beliau ini meninggal dunia, dan profesi beliau ini adalah tukang sayuran. Tukang sayuran yang memang sehari-hari ini keliling, karena memang sudah terbiasa keliling di daerah tersebut, jadi warga ini sudah banyak yang mengenalnya. Nah, kemudian pada suatu hari tukang sayuran ini pun, karena memang sudah waktunya beliau ini meninggal dunia. Nah, kemudian proses pemakamannya pun berlangsung dengan lancar dan tanpa ada hambatan satu apapun. Namun yang menakutkan adalah setelah siang harinya dimakamkan atau dikebumikan, malam harinya ini ada beberapa warga yang mendapati penampakan sosok jenazah yang dengan pakaian yang khas, di atas dan di bawahnya ini diikat. Ini nampak di beberapa warga. Jadi ada beberapa warga yang melihatnya. Tentunya ini membuat warga banyak yang lari, ada juga yang pingsan. Kemudian besok malamnya juga ini masih ada yang melihat, namun tidak hanya menampakkan diri, sosok ini juga mendatangi rumah warga yang mungkin masih ada urusan atau sejenisnya. Tapi yang jelas, sosok ini kadang-kadang mengetuk-ngetuk rumah warga, dan sambil ada suara yang seolah ini menagih. Nah, kemudian warga pun ini berembuk. Sebetulnya apa yang terjadi sehingga ada teror semacam ini? Tentunya sangat membuat warga ketakutan. Karena setelah 2 hari ada penampakan, bahkan
sosok ini mendatangi rumah-rumah warga, warga pun berembuk. Ya intinya setiap habis maghrib ini warga sama sekali tidak ada yang berani keluar. Ketika setelah azan maghrib, suasana daerah ini sangat sepi. Apalagi waktu itu memang kondisi lampu di jalanan juga masih sangat minim, sehingga menambah kesan yang teramat menyeramkan. Paling pun yang keluar ini hanya yang memang benar-benar takutnya putus atau memang pemberani. Salah satunya adalah mungkin petugas keamanan atau hansip yang memang sehari-hari atau tiap malam ini selalu berpatroli untuk menjaga lingkungan. Nah, beliau-beliau inilah yang memang berani, boleh dikatakan demikian. Nah, di hari atau di malam ketiga, teror ini juga tidak reda. Bahkan semakin meluas ini terornya. Sosok pocong ini mendatangi warga dan sambil mengetuk-ngetuk, bahkan sesekali berbicara atau menagih hutangnya. Hutang apa ini juga tidak tahu warga. Tapi ada juga yang memang menautkan atau istilahnya menggabungkan apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan utang piutang yang almarhum ini masih ada yang mengganjal. Warga juga kurang begitu yakin. Namun yang jelas, di malam yang keempat, ketika warga ini berembuk, akhirnya dicapailah kesepakatan bahwa makam almarhum tadi yang seorang biasa berjualan sayuran ini dibongkar. Karena ketika berembuk tadi ini ada ide atau pertanyaan bahwa coba apa jangan-jangan tali pocongnya ini tidak atau belum dibuka. Nah, kemudian warga yang lain pun juga menimpali, wah iya bisa jadi mungkin itu. Tidak ada salahnya kalau kita buka supaya bisa kita sempurnakan. Nah, kemudian pun warga ini akhirnya mengambil kesimpulan dan akhirnya memang membongkar makam tersebut. Dan ternyata betul ketika dibongkar, kondisi jenazah ini masih belum terbuka di area wajahnya atau bahkan tubuhnya ya. Tali-tali atau tali kafan ini masih terikat kencang. Nah, akhirnya pun dibuka dan disempurnakan posisinya. Seluruh tali-tali yang ada di tubuh almarhum ini dikendorkan atau dilepas dan di posisi miringkan kembali. Dan singkat cerita, peristiwa penyempurnaan tersebut ini pun selesai. Dan sambil menunggu malam, ini warga juga dengan perasaan yang masih was-was, apakah sosok ini memang akan datang kembali. Dan ketika sehabis maghrib yang biasanya sosok ini meneror, alhamdulillahnya tidak datang kembali. Jadi setelah peristiwa penyempurnaan ini atau pembongkaran makam yang istilahnya untuk mengecek apakah memang kain kafannya atau tali-talinya ini sudah terbuka, dan di situ memang akhirnya
terlihat jelas bahwa kondisinya memang masih belum terbuka, dan akhirnya warga pun juga menyempurnakan, dan disinilah peristiwa itu pun tidak kembali lagi terjadi. Jadi setelah peristiwa itu pun ya alhamdulillahnya aman-aman saja, dan suasana kembali lagi ke awal yang ketika sehabis maghrib pun sudah biasa saja dan tidak menakutkan lagi. Jadi dari hari pertama ini, sebelum hari ketujuh ini sudah disempurnakan. Dan peristiwa ini memang masih teringat jelas di memori ayah saya yang pada waktu itu masih berusia belasan tahun. Dan masih ingat betul beliau ini peristiwanya yang sangat menakutkan. Bahkan untuk ke kamar mandi pun beliau ini tidak berani. Apalagi rumah dengan kamar mandi ini kan tidak satu atap. Kalau zaman dulu dengan jarak yang lumayan jauh, dan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat ayah saya sedikit takut untuk ke kamar mandi. Namun alhamdulillah dengan selesainya peristiwa tersebut, dan tidak ada lagi teror-teror yang memang terjadi lagi. Dan alhamdulillahnya yang memang ada hikmahnya juga bahwa warga yang mempunyai sangkutan atau hutang ke almarhum ini akhirnya pun melunasi. Itu mungkin salah satu hikmah juga. Jadi memang peristiwa itu terjadi di tahun 70-an di daerah ayah saya dulu. Jadi demikian Bang Pragivari, cerita yang ayah saya alami dulu ketika muda atau remaja ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah cerita yang disampaikan oleh saudara. Jadi peristiwa ini memang boleh dikatakan ganjil, namun juga memang nyata terjadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih setia menyimak dan menonton video-video saya. Untuk kawan-kawan yang memang kondisinya masih belum sehat atau dengan kondisi tubuh yang belum fit, saya doakan semoga sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya, karena saya hanyalah manusia biasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.